Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analisis Suprastyo. Saya mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Syahid Surakarta atau UIN Solo gitu. Nah, saya di sini akan membedah jurnal, yaitu tugas dari Bapak Budi. Itu kan disuruh bedah jurnal, saya mendapatkan jurnal yang berjudul The Quality of Corporate Government and Its Effect on Syariah Bank Financial Performance in Indonesia. Nama jurnal ini adalah Jurnal Tata Kelola Ekonomi, Bisnis, dan Penelitian Manajemen. Nah, ini jurnalnya dirilis pada bulan September 2020. Selanjutnya itu judul tadi ditranslate ke bahasa Indonesia adalah kualitas corporate government dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Nah, pada jurnal ini itu penulisnya ada 3, yaitu Susi, ada Gian, sama Wahyudi. Nah, jurnal ini tuh diterbitkan di Fakultas Ekonometrika dan Bisnis Universitas Trisakti. Selanjutnya, nah di latar belakangnya di jurnal ini tuh bersisi fitur IB memberikan lapisan tata kelola lain selain dewan direksi biasa. Bentuk pengurusan direksi telah mengubah untuk kepengurusan secara menyeluruh dari yang tunggal menjadi berlapis-lapis. Namun, kehadirannya struktur GC untuk perbankan syariah, khususnya Dewan Pengawas Syariah, terlihat. SSB itu ialah badan yang terutama berfokus pada memastikan institusi berinteraksi dan berjalan sesuai dengan IFL. Ini adalah bagian independen untuk memiliki spesialis dalam sistem hukum ekonomi Islam dan profesional di bidang keuangan Islam, untuk memastikan bahwa semua operasi yang dilakukan sesuai dengan syariah. Layanan Dewan Agama yang dikenal sebagai Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan SSB digunakannya. Nah, SSB tersendiri itu merupakan aspek penting dari pendekatan tata kelola berbasis Islam di FTI. Nah, terutama dalam reputasi dan konsultasi di FTI ini sangat berdampak pada praktik keuangan dan kegiatan IFI dengan menawarkan saran dan ide yang relevan gitu. Terus di masa lalu beberapa negara telah mengembangkan semua struktur tata kelola yang inklusif untuk isu-isu syariah dalam menanggapi kebutuhan IFI ini gitu. Nah, di tujuan penelitian pada jurnal ini tuh membahas direktur dan eksekutif lainnya untuk melakukan investasi risiko tinggi. Pembatasan ini telah meningkatkan akuntabilitas dan pengungkapan keuangan, mendorong halnya investasi dengan kekurangan risiko. Terus ada konversasi antara peneliti berpikir bahwa gigi di IB ini adalah sama dengan yang ada di konvensional. Nah, dan mereka yang menganggap gigi di IB berbeda dalam yang ada di itu sama dengan yang ada di internasional. Ini kualitas membutuhkan penyelidikan yang lebih dalam. Nah, terus permasalahan dan metode penelitiannya. Pada permasalahan di jurnal ini tuh terdapat tata kelola perusahaan dianggap sebagai sistem di mana organisasi dikelola dan diarahkan. Ini melibatkan 3 elemen kunci termasuk manajemen, dewan atau direksi, dan pemegang saham lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemiliknya serta menjaga hak milik dan kewajiban kontraktualnya. Ini memfasilitasi manajemen yang efektif dan memastikan kepatuhan hukum, mencegahkan kemungkinan pelaku yang melanggar hukum dari tidak pantas. Nah, dengan demikian, jadi itu di perbankan akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Ini pokok permasalahannya gitu. Terus di metode penelitian itu menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan angka-angka itu. Nah, ini dari hasil penelitian jurnalnya.
Nah, di hasil penelitian jurnal itu terdapat di sini ada 6 aspek, yaitu efektivitas dewan direksi, efektivitas komite audit, efektivitas ukuran bank, umur bank, dan allowance bank. Nah, di efektivitas dewan direksi itu informasinya sangat signifikan dan efektivitas komite auditnya tidak signifikan. Efektivitasnya tidak signifikan juga, ukuran bank, umur bank itu tidak signifikan, dan allowance bank itu sendiri sama yang efektivitas dewan direksi itu signifikan. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas direksi berdampak positif terhadap return of energy. Hasil ini linear dan mendukung penelitian sebelumnya meskipun tidak konstanta dengan penelitian lain. Sejalan dengan gagasan ini, kinerja keuangan bank dipengaruhi secara positif secara aktivitas dari dewan direksi. Bank syariah dengan BOD skor indeks yang tinggi dianggap memiliki struktur aktivitas yang dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara aktivitas komite audit dengan return of energy. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Menurut karya-karya sebelumnya aja independen dan ukurannya tidak mempengaruhi kinerjanya. Dari Will, berfokus utama AC adalah untuk menjamin kualitas laporan yang diterbitkan tetapi tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dari hasil penelitiannya terdapat itu. Terus lanjutnya, nah terus dikontekstual dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini itu terdapat ada 8 yang ada kinerja keuangan Islamic Bank, kualitas tata kelola perusahaan, aktivitas dewan direksi, aktivitas komite audit, aktivitas DPS, ukuran bank, dan bank hongre. Nah, kita akan bedah satu-satu yang dari dapat direfleksikan kepada perbankan syariah saat ini tuh, jurnal ini tuh terdapat apa? Dari kinerja keuangan Islam Bank. Nah, itu terdapat Bank Islam memiliki struktur kinerja yang berbeda dan karena itu perlu dipelajari secara mandiri. Bank ketentuannya mereka berfungsi di bawah aturan syariah sesuai dengan prinsip bagi hasil dan kerugiannya. Namun, kinerja keuangan dan moneter berasal dari suatu negara ke negara lain. Fokus keuangan Islam sering didasari pada nilai-nilai spiritual, keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, tujuan utamanya adalah mengoptimalkan utilitas individu sejahtera dan pilihan. Meskipun tujuannya tampak mirip dengan tujuan perbankan konvensional, tetapi terutama didasarkan pada aturan syariah dong. Nah, yang secara khusus dikenal sebagai fikih al-muamalat. Konsep yang paling umum digunakan untuk perbankan syariah antara lain adalah mudharabah, wadi'ah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, dan masih banyak lagi yang masing-masing berarti bagi hasil penyimpanan usaha patungan ditambah biaya dan sewa guna usaha. Nah, prinsip-prinsip ini sangat penting dari pengelolaan instrumen keuangan dan pasar gitu. Terus ada ROE tuh digunakan untuk menentukan keuntungan pemegang saham dan untuk memastikan ada kecukupan modal. Secara umum semakin besar modal ekuitas semakin kecil ROE-nya. Terus di kualitas tata kelola perusahaan itu sangat penting dalam mengkondisi praktek etis dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan umum dalam suatu organisasi. Ini mempromosikan bahwa pengarahan manajemen dan kebutuhan hukum selain dari mencegah perilaku tidak sah dan tidak adil dan tidak sah, menurut ROE ini tuh sifatnya operasionik eksekutif ditentukan oleh struktur pemerintahnya. Dalam perbankan syariah, pemangku kepentingan memiliki berbagai kepentingan selain dari memaksimalkan kekayaan. Misalnya mereka terikat untuk mengikuti aspek etika dan IFR. Nah, terus yang ketiga itu efektivitas dewan direksi. Nah, peran utama direksi itu adalah membantu perilaku manajer. Nah, teori keagamaan menunjukkan sebagian besar direktur independen luar dari perbedaan antara tanggung jawab CEO dan ketua dewan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa
pengawasan dilakukan secara efektif. Nah, gitu aktivitas komite audit. Nah, itu yang keempat. Nah, aktivitas komite audit itu maksudnya rilis tepat waktu laporan audit. Nah, independensi anggota tim audit meningkatkan tanggung jawab mereka untuk memastikan laporan yang dikeluarkan berkualitas dan rehabilitas. Sebaliknya, penelitian sebelumnya menunjukkan komite besar mengikuti subkomite nilai tugas yang dilakukan oleh auditor eksternal. Sebuah organisasi dengan komite besar sering mengeluarkan laporan tepat waktu. Sebuah studi baru ini menetapkan bahwa ada hubungan terbaik antara eksekutif timbal keterlambatan laporan untuk perusahaan yang ada di Indonesia. Terus yang kelima, itu ada efektivitas DPS. Faktor-faktor yang mempengaruhi direksi itu dapat juga mempengaruhi DPS loh. Hal ini dikarenakan peran direksi, tim audit, dan DPS tidak berbeda. Juga GC dan papanan konvensional sering tampak serupa. Studi sebelumnya berfokus pada dampak ukuran SSB dan kinerja IB. Mereka menetapkan bahwa ukuran SSB secara signifikan mempengaruhi probabilitasnya. Terus di ukuran bank, ini adalah ukuran bank berdasarkan logaritma natural dan keseluruhan asetnya. Nah, bank dengan total nilai aset yang cukup besar dengan probabilitasnya meningkat menciptakan peluang bagi institusi lain untuk menjadi stabil. Nah, lembaga yang paling besar menggunakan kebijakan liberal sangat standar yang longgar menyebabkan kinerja yang buruk. Terus ini di bank itu sendiri perusahaan usia bank yang lebih tua semakin lebih optimal dibandingkan dengan yang baru. Meskipun hal ini merupakan sebagian oleh karya belajar dan biaya kelangsungan hidup. Nah, usia adalah variabel penting lainnya yang sering dikatakan dengan kinerja. Namun, entis yang lebih tua relatif kurang efisien karena biaya yang lebih tinggi. Aset usahanya lebih sedikit konvensional daripada yang dikembangnya. Nah, langkah-langkah tata kelola yang tidak tepat dan dewan direksi yang lebih besar secara negatif mempengaruhi kinerjanya. Nah, usia ditentukan oleh jumlah dari waktu pembentukannya. Nah, di bank leverage itu terdapat pekerjaan sebelumnya menetapkan bahwa leverage berdampak negatif terhadap kinerjanya. Pada umumnya, bank yang memiliki modal besar seringkali memanfaatkan sumber daya internal untuk mendami investasi sebelumnya beralih ke sumber eksternal. Dengan bank yang aset dan lebih sedikit, utang sering meningkatkan investasi dan kinerjanya. Leverage bank itu ditentukan sebagai rasio utang keseluruhan terhadap aset keseluruhan. Nah, gitu. Nah, cukup presentasi dari kami untuk bedah jurnal kali ini. Karena di jurnal-jurnal internasional ini, nah, semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang belepotan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.